buku catatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fathah TV yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada seluruh para pemirsa Fathah TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa menyapa kembali para pemirsa Fathah TV melalui program live interaktif kesayangan kita semua. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bersama Ustadz Nizar Sa'adjabal dengan tema acara konsultasi keluarga dan konsultasi fikih praktis ilmu waris. Alhamdulillah, Ustadz Nizar Sa'adjabal telah menyempatkan waktunya untuk membersamai acara ini dan insyaAllah akan bersama kita selama 1 jam mendatang. Syukran saja, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Ya. Tapi mungkin sebelum kita memulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan program live interaktif Fathah TV. Bahwasanya program live interaktif Fathah TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa nantinya bertanya langsung kepada Ustadz Nizar Sa'adjabal, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu fikih praktis ilmu waris dan konsultasi keluarga. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Nizar Sa'adjabal, bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 0821 7000 6087. Ya. Kemudian para pemirsa juga bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya melalui website dan fatwa Perhimpunan Al-Irsyad / tanya jawab. Dan kemudian kami juga ingin sampaikan bahwasanya kami membuka peluang para pemirsa untuk bisa membantu menyukseskan jalan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Syukran, jazakumullahu khairan atas donasi yang telah diberikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Tapi mungkin tidak memperpanjang lagi mukadimah, kita akan mulai membuka layanan live interaktif kita. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, bisa menghubungi nomor layanan live interaktif Fathah TV di 0821 7000 6087. Dan mungkin untuk membuka acara kita sembari menunggu para penelpon menghubungi nomor layanan live interaktif, Ustadz, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke website Dewan Redaksi kita, terutama pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui masyarakat Lubuk Linggau ketika acara sidang dan fatwa. Bukan sidang, Ustadz, kemarin ya? Masih revisi ya? Revisi sidang dan fatwa atau murajaah sidang Dewan Fatwa yang diselenggarakan di Lubuk Linggau. Ya, baik. Pertanyaan dari Ummu Faris ini, Ustaz. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, jika kedua orang tua sudah meninggal, hartanya tidak dibagikan kepada anak-anaknya karena tidak tahu hukumnya, dan sampai sekarang dimanfaatkan bersama tanpa ada pembagian. Apakah boleh dan apa hukumnya, Ustaz? Mohon pencerahannya, apa yang sebaiknya kami lakukan ya Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Terima kasih kepada Ummu Faris yang menyampaikan pertanyaan, permasalahan keluarganya. Jadi warisan nggak dibagi-bagi sampai sekarang, berarti kurun waktunya cukup lama ya. Alasannya nggak ngerti. Emang ini masalah banyak orang ya. Masalah waris maupun yang lainnya. Ya, sama pula orang zakat nggak dibayar-bayarin. Kenapa? Karena nggak tahu. Atau dikeluarin ya sudah kurang lebih lah. Ya, begitulah seterusnya. Tentu ini yang dikatakan oleh para ulama bahwa mencari ilmu atas apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah itu jadi wajib, fardhu ain. Ya, jadi mencari ilmu, belajar itu menjadi fardhu ain bagi kita. Atas apa semua? Tentu tidak.
atas apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Kita butuh bersuci, kita butuh sholat, zakat, puasa, haji. Maka ini wajib untuk dipelajari. Semuanya, ya tentu kalau orang fakir miskin kan tidak ada kewajiban zakat. Ya orang miskin atau orang yang belum sampai pada kriteria, ya dia tidak ada kewajiban zakat, maka dia tidak ada kewajiban untuk mempelajari. Mereka yang tidak terkena kewajiban haji, ya tentu tidak ada kewajiban untuk mempelajarinya. Begitulah seterusnya, kita punya kewajiban untuk mempelajari apa yang sudah menjadi kewajiban pula bagi kita untuk mengerjakannya. Begitu pula di sini Anda memiliki harta warisan, maka Anda wajib untuk mempelajarinya di situ bagaimana cara menghitung warisan yang benar sesuai syariat Islam. Ya, lewat belajar langsung dari literasi-literasi yang ada, atau lewat seorang ustadz, guru menanyakan kasus dan permasalahan Anda, sehingga apa yang dialami oleh Ummu Faris ini tidak berlarut-larut sampai seperti ini. Jadi bagaimana seharusnya, tentu pertama tadi Anda mempelajarinya sesuai syariat Islam. Yang kedua, Anda punya kewajiban untuk membagi harta warisan itu kepada para ahli waris, bukan ditahan. Yang pada akhirnya kan ini minjem, ini yang nggak jelas pada akhirnya, ujung-ujungnya nanti habislah atau dikuasailah oleh mereka yang memakai, ketika dijual dia marah dan sebagainya, yang banyak terjadi kasusnya. Jadi lebih baik tentu secepatnya untuk dibagi, karena memang itu bukan milik satu atau dua orang, tapi menjadi milik para ahli warisnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk ya. Ya, oh ternyata belum. Baik, kita akan coba bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk ke website dan redaksi. Ada Ummu Syahidah. Ya, ternyata sudah terhubung ke penelpon kita yang pertama. Saat kita akan dahulukan penelpon terlebih dahulu. Ada Asrul dari Maluku. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak ingin bertanya kepada narasumber. Ya. Ya, silakan Pak Asrul. Silakan Bapak Asrul. Ya, silakan Bapak. Pertanyaannya. Seperti apa? Ya, sudah terhubung Bapak. Islam. Coba mungkin bisa diulangi kembali. Ya. Idealnya rumah tangga itu sehingga dikatakan rahmah dan lain sebagainya. Ya. Tolong pencerahannya. Mohon maaf Pak Asrul, saya belum mendengar pertanyaannya dengan baik. Baik, Ustaz, mungkin. Suaranya dikeraskan sedikit Pak Asrul. Ya. Ya, tadi yang saya tangkap, idealnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah itu seperti apa ya Ustaz? Nah, masalahnya apa? Apa permasalahan yang Anda hadapi? Terlalu umum pertanyaannya Pak. Kajian jadi Ustaz. Iya, jadi kajian nanti Pak saya Pak. Apa masalah Pak Asrul yang Pak Asrul hadapi? Kasusnya apa? Ya, apakah masih terhubung Bapak? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, apa Pak Asrul? Masalahnya apa yang ingin disampaikan? Ya, terputus. Oh, putus ya. Ya. Kita. Jadi barakallahu fiik Pak Asrul yang sempat menelpon dari jauh-jauh ya, Maluku ya, Masya Allah. Telepon kami. Tapi pertanyaannya bagaimana keluarga yang sakinah ini rubrik kajian sendiri ini Pak. Jadi kita ini konsultasi keluarga. Jadi apa kasus yang Anda sampaikan, yang Anda hadapi, mohon maaf, kasus yang Anda hadapi itu seperti apa? Nanti kita mencoba untuk menjawabnya. Ya, barakallahu fiik. Ya, wa fiikum barakallahu Ustaz. Ya. Kita telah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Kita akan coba sapa Abu Syafiq dari Riau. Assalamualaikum Fatwa TV.
Ya, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. ya, kami persilahkan Abu Syafiq untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Abu Syafiq. Langsung ke pertanyaannya Abu Syafiq. Wah, Ini Ustaz, saya mau tanya ini tentang warisan. Warisan. ya, Ya, Abu Syafiq mohon maaf, bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Atau mungkin dimatikan. Ya, Iya, Ustaz. Ya, oke. Gini Ustaz, ya, gimana? kayak saya kan baru meninggal 5 bulan. Oke. Abu Syafiq langsung sampaikan aja lewat telepon, nggak usah ngelihat yang di TV. Anda bicara di telepon, Iya. langsung di telepon aja. Anda sudah terhubung, biar waktu kita lebih maksimal. Iya. Ya, langsung aja sampaikan. Ya. Bapak saya meninggal 5 bulan yang lalu. Oke. Nah, ini meninggalkan soal warisan yang udah dijual. Ada istrinya, ibu Saya Anda masih ada. Ada ibu Ustaz. Ada Kami istri. 7 bersaudara. Kenapa? Kami 7 bersaudara. Oke, terus laki berapa? 4 orang laki-laki, Terus 3 orang perempuan. Terus ibu masih ada istri. Yang saya tanyakan gini Ustaz. Ya. Kan kalau menurut di surat saya Surat An-Nisa itu kan bagian ibu 1/8 kan gitu. Ibu apa istri? Boleh nggak Ustadz misalnya Ibu apa istri? setelah yang 1/8 itu dibagi langsung 11 dibagi 11 gitu. Jadi kami laki-laki 48, 3 perempuan ya 3 berarti kan 11. Mungkin selebihnya itu dibagi 11 gitu. Bisa nggak? Nggak, pertanyaan saya, yang dimaksud ibu itu istri atau ibu yang meninggal? Ini ibu saya. ibunya beliau. Ibunya yang meninggal. Bapak saya meninggalkan masih punya istri, berarti ibu saya tinggal ibu saya dengan kami saudara. Oh, istri berarti ya. 7 orang. Oke. Nanti Anda bisa lihat jawabannya di layar TV ya. Makasih Abu Syafiq. Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, syukran jazakumullah khairan. Ya, jazakallah khair Abu Syafiq yang menelpon dari Riau. Cara menghitung peninggalan ayahnya. Jadi ayahnya wafat, meninggalkan istri. Tadi sudah tahu teman cara perhitungannya, agak bingung ya. Istri tentu di sini 1/8, ya kan. Nah ini anak-anaknya ini kan jatuhnya sisa, kan gitu. Nah anak laki-laki 2, masing-masing 2. Jadi totalnya 8. Anak perempuan masing-masing 1, jadi ini tetap 3. Nah anggap warisannya 1 miliar. Umpamanya nih, ya berarti 1/3 dari 1 miliar berapa? 125 juta. Oke, sisanya 875 juta. Nah, ini yang dibagi 11. Nah, begitu cara menghitungnya Pak. Ya, jadi warisannya dipotong dulu, diambil dulu. Berapa? 1/8-nya ini. Jatahnya sang istri diambil dulu. Nah, itu yang disebut dengan istilah sisa, itu ya itu, sisanya. Atau bahasa warisna namanya asoba. Nah, ya, begini cara ngitungnya. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Saya syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kita telah terhubung dengan penelpon selanjutnya.
Ada Ummu Yodi di Pekanbaru. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilakan Ummu Yodi untuk pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustadz. Iya. Begini Ustadz, yang mau dihitung itu waris bapak saya. Ya. Nama Tasnadi, meninggal 1992. Ketika bapak meninggal, bapak dan ibu dari bapak sudah meninggal. Anak yang tertua juga sudah meninggal dan anak nomor 2-nya juga sudah meninggal. Setelah bapak meninggal, bapak meninggalkan istri, 1 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan. Yang jadi pertanyaan Ustadz, anak yang sudah meninggal sebelum bapak, itu ada yang punya anak Ustadz, jadi ada cucu gitu Ustadz. Ya. Meninggalnya kapan Bu? Yang meninggal lebih dulu ini tahunnya berapa Bu? Dia meninggal tahun 1985 Ustadz. 1985. Yang anak laki pertama? Yang anak laki pertama itu meninggal masih bayi Ustadz. Oh masih bayi. Yang 85 ini yang nomor Ya. berapa? Nomor 2 berarti. Yang nomor 2 Ustadz. Nomor 2. Nomor 2 ini laki apa Yang perempuan? punya anak perempuan Ustadz. Oh anak kedua ini Iya, perempuan. Ya, punya suami, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Oke, yang satunya meninggal bayi. Iya. Oke, ya. Kira-kira sudah cukup Ustadz? Cukup, Datang cukup, Ustadz? cukup. Oke. Syukran Ustadz, itu aja Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Ummu Yodi atas pertanyaannya. Jadi ada seorang bapak namanya Tasnadi. Beliau wafat 92. Kemudian beliau juga punya anak bayi meninggal, masih bayi lebih dulu ya. Kemudian punya anak perempuan juga wafat tahun 85. Nah, yang anak perempuan ini juga punya anak. Ya. Ya, ini juga punya anak, kan gitu kan? Punya anak dia punya anak-anak. Nah, ini kan jatuhnya mereka ini cucu. Apakah ini ahli waris? Jawabannya mereka ini cucu dari anak perempuan ini. Mereka bukan ahli waris, gitu. Mereka bukan ahli waris. Kenapa? Karena mereka berasal dari siapa? Karena mereka berasal dari perempuan. Nah ini induknya ini perempuan. Dia tidak bisa jadi ahli waris. Ya, jadi anak-anaknya, cucunya bukan. Jadi yang ahli waris siapa? Ahli waris berarti istrinya, 1 anak laki, 2 anak perempuan. Masih hidup. Sama istrinya 1/8. Yang ini sisanya berarti dibagi 4, ini 1, sisanya dibagi 5. Ya, ini masalah perhitungan waris loh ya. Kalau masalah kekeluargaan ya terserah ini mau diapain ini cucu ini. Mau dikasih atau bagaimana secara kekeluargaan itu urusan keluarganya ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ummu Yodi yang telah mengirimkan pertanyaan. Ya. Tapi kita sepertinya belum ada penelpon selanjutnya yang masuk. Kita akan coba bacakan pertanyaan dari website Dewan Fatwa. Sebab Ummu Aisyah. Ya, Ummu Syahidah. Ummu Syahidah. Aisyah ngarang. Ada Ummu Syahidah di Abu Ghari. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Izin bertanya, Ustaz, mohon nasihatnya bagi kami perihal keluarga yang berpecah belah karena dunia. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Apa maksudnya? Berpecah belah karena Berpecah dunia. belah. Atau Karena mau kita ganti, dunia. Ustaz? Mungkin maksudnya silaturahminya pecah karena faktor dunia. Maksudnya karena faktor dunia ini apa? Apa karena dunia atau bagaimana ya? Iya. Yang jelas, akhi ukhti fillah, pertama Ummu Syahidah, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Silaturahim ini apa namanya? Ibadah yang sangat mulia. Bahkan dikaitkan di beberapa hadis dengan rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Syaqaqtuha isman min ismi. Saya ambil silaturahim itu dari namaku, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Sifat Allah adalah rahmah, kasih sayang. Man wasalahu wasaltuh wa man qata'aha qata'tuh. Siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah akan sayangi dia. Siapa yang memutus, ya Allah akan putus kasih sayangnya. Jadi silaturahim ini ibadah yang sangat mulia sekali. Yang mengikat mereka itu adalah ikatan dari Allah yang menghubungkan mereka dengan saudaranya dari satu rahim. Maka mereka punya kewajiban untuk berbuat baik kepada orang-orang yang berasal dari satu rahim. Bahkan ini perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Quran dan perintah Rasulullah SAW beberapa hadisnya. Sehingga ini merupakan ibadah yang sangat mulia sekali. Nah, orang yang memutus silaturahim itu ancamannya juga cukup berat karena dia melanggar perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahim, mereka tidak akan masuk surga. Jadi tidak pantaslah perselisihan yang berkaitan dengan masalah-masalah dunia, warisan, itu dijadikan sebab alasan bagi mereka untuk apa? Untuk menghentikan silaturahim di antara mereka. Ini tentu sangat konyol ya, naif ya. Harusnya bagaimana? Harusnya permasalahan waris Anda yang tidak bisa diselesaikan, tidak menjadikan itu sebab silaturahim Anda putus. Walaupun ini terjadi bukan pada keluarga Ummu Syahidah saja, tetapi banyak terjadi di saudara-saudara kita Muslim yang lainnya. Konflik waris akhirnya jadi sebab silaturahim itu putus. Sungguh ini yang menjadikan kehidupan mereka akhirnya penuh dengan kesengsaraan, nggak berkah usahanya, nggak berkah uangnya, nggak berkah kekayaannya, kehidupannya penuh dengan azab dari Allah karena mereka memutus silaturahim. Jadi kalau ada masalah waris, masalah yang lain, Anda harus mencari solusi. Bertanya kepada seorang ustadz yang ada di dekat Anda, tinggal di dekat Anda, mereka yang memahami masalah ini, minta tolong kepada beliau untuk menyelesaikan dan membantu Anda untuk menasehati keluarganya dan menyelesaikan permasalahan waris itu agar ini tidak berujung kepada kebinasaan dan kehancuran, yaitu dengan memutus tali hubungan rahim, kasih sayang di antara mereka. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Syukran jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Ya, kita telah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Kita akan coba sapa Bapak Sohib Thabit di Kota Solo. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terhubung sepertinya. Ya, tak terhubung, lanjut yang lain. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi. ini suara terhubung, Ustaz. Dengar Ya. enggak? Suaranya cukup kecil ya. Coba bisa Kecil sekali suaranya. kecil sekali suaranya. Ya, halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar enggak? Suara Masih Anda sangat terlalu kecil, Mas. Kecil banget. Oh, Kayaknya Anda belum makan ya, Mas ya, dari pagi, Mas ya. Allah.
Das, Ah, gimana Ustaz? Nah, begitu dong, minum dulu. Anda kayaknya belum makan dari Rupanya pagi operatornya tadi. kayaknya belum kayaknya. makan. Dia belum makan dari pagi belum makan, dia kasihan. Makanya suaranya pelan begitu. Fadal. Ya, Ustaz, ya silakan. gini Ustaz, masalah warisan Ustaz. Jadi kakek anak punya 2 istri Ustaz. Oke, kakeknya siapa namanya? Apa? Namanya siapa? Kakeknya. Iya. Inisial nggak apa-apa, nggak harus asli. Inisial boleh. Oh ya, namanya Suwarno Ustaz. Oh, Suwarno. Suwarno. Ya. Ya, terus Kemudian istrinya punya dua. istri, toh. Istrinya dua. 2. Ya. Istri pertama nggak punya anak. Oh, istri pertama nggak punya anak. Ya. Terus Istri kedua punya 14 anak. istri kedua punya 14 berapa? anak, 2 14 anak. laki, sisanya perempuan. 2 laki, sisa perempuan. Sisanya berapa itu ya kalau 14? Ya 12 kan. Oh, 12. Hidup semua. Oh, pinter juga ya kamu ya. 12 perempuan. Terus 12 bro. iya. Nah, terus saat yang anak tanyakan Ustaz, tolong dicarikan cara agar istri kedua dapat warisan karena ini kedua istri ini kakak adik Ustaz. Loh, gimana saya ceritanya saya nyariin warisan, saya nggak ada hubungan keluarga kok saya suruh nyari warisan. Gimana ceritanya sih kamu ini bisa nanya apa enggak nih dia? Maksudnya gimana? Gimana caranya ya Ustaz ya? Ini istri pertama ini masih hidup, Udah mati Ustaz. udah meninggal. Ya. Oke, meninggalnya kapan? Lebih dulu dari suami apa belum? Ya sebelum suami. Sebelum suami, ini meninggal duluan. Istri pertama, Saya. ini gimana sih yang nanya sendiri bingung. Duluan suami Ustaz, duluan suami. Tahun berapa? Tahun nih. Tahunnya 2021 kayaknya. Pak Suwarno ini 2021. Oke, terus yang istrinya? Loh enggak, yang 2021 istrinya. Istri pertamanya meninggal tahun 2021. Oh, istrinya 2021. 2021. Oke, Pak Suwarnonya? Ya 2004 kayaknya Ustaz. 2004. Ya, Terus istri yang kedua masih hidup Ustaz. masih hidup sekarang? Nanti dulu. Ini istri pertama sama istri kedua kakak adik. Ya. Gimana? Kok bisa ceritanya itu loh? Kok bisa Pak Suwarno ini menikahi kakak adik dalam waktu yang sama? Enggak sama Ustaz. Selisih Loh, 2 enggak. tahun. Iya, selisih 2 tahun. Berarti kan di waktu yang sama Pak Suwarno memiliki 2 istri yang notabene kakak adik. Kok bisa? Ya karena begini Ustaz ceritanya. Istri pertama kan nggak punya anak saat mandul. Mandul, terus kawin lagi sama istri kedua. Iya. Nah, Terus kawin disuruh kawin lagi. sama istri kedua ini kan Sama istri adiknya. Iya. Kan nggak boleh, nggak sah pernikahannya. La tajma'u bainal ukhtayn. Ya kan? Ya memang Ustaz. Jadi ini terjadi apa karena nggak kan nggak boleh menikahi kakak adik bareng. Tajma'u. Ya. Ini aneh nih, kok bisa ini menikahi kakak adik dalam waktu yang sama, istrinya duluan istri pertama, terus habis itu menikahi adiknya. Berarti di situ
setelah menikahi adiknya yang kedua, berarti Pak Suwarno ini istrinya 2, yaitu kakaknya sama adiknya gitu. Ajaib ini. Iya. Dan tidak diceraikan Ustaz. Dan nggak diceraikan istri yang pertama. Nah, kalau seandainya diceraikan mungkin Ya enggak, Ustaz. Satu rumah tinggalnya. Satu rumah kakak adik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang begini, ente Anak dari jalur kedua, Ustaz. gini, ente jangan nanya masalah waris dulu. Tanyakan dulu di dalam hukum syar'i ini pernikahan, status pernikahannya gimana? sidang dan fatwa nih saya. Status pernikahan Pak Suwarno dengan istri yang kedua ini gimana? Sampai punya anak 12 sih. Nah ini tanyain dulu yang ini, baru setelah itu nanya warisan. Ya, itu statusnya kan Ustaz, enggak sah nikahnya. Duh, ada beberapa pertimbangan, jangan nanti putusin sendiri. Tanya ke ustadznya, nanya ke Ustadz Musyafa atau nanya ke Ustadz Arifin, bagaimana ini status pernikahan Ustadz, sah apa tidak pernikahannya Pak Suwarno dengan istri yang kedua. Lalu kalau tidak sah, bagaimana status anak-anaknya dan sebagainya. Udah tak tanyain Ustadz Arifin, Ustadz. Terus gimana jawaban beliau? Enggak sah. Yang kedua itu zina. Yang kedua nggak sah, ini zina berarti. Ya. Oke, terus berarti status anaknya kan tidak sah juga. Iya kan? Ya. Iya, lawang hasilnya aja pernikahannya nggak sah, ya berarti anaknya juga nggak sah semua. Yang 14 anak ini. Akhirnya nggak ada warisan. Berarti warisannya buat siapa? Warisannya Buat samping-sampingnya. berarti warisannya itu buat istri yang pertama sama saudara kandungnya Pak Suwarno. Kok lu? Ya begini kalau belum makan dari pagi ini. Jadi ahli warisnya itu istri yang pertama, dia dapat 1/4, sisanya buat saudara kandungnya Pak Suwarno. Dah? Ayo. Oke, Ustaz. Ya. Nah, ini anak jelasin nih, Ustaz. Ya tinggal jelasin seperti ini, nanti kan dikasih potongan videonya sama Fatwa TV, kasih tahu, dan potongan video dari jawaban Ustadz Arifin tadi, kasih tahu ke keluarga. Ini loh status pernikahannya kakek dan ini masalah warisnya. Jangan dikasih warisnya dulu sebelum tahu statusnya. Jadi yang dikasih tahu itu status pernikahannya dulu, tunjukkan ini loh jawaban untuk status pernikahan kakek sama istri kedua, gitu. Oh, ya. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik, barakallahu Ya, fiik. syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kami ucapkan juga syukran jazakumullah khairan kepada sahib Thabit atas kebersamaannya. Ya, kita akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Apa masih ada penelpon yang menunggu? Atau jika tidak ada, kita akan membacakan pertanyaan dari yang telah masuk ke website dan fatwa. Ya, ini pertanyaan Ustaz dari Monica Diah Ajeng. Beliau bertanya, kakek dan nenek saya sudah meninggal dunia, tetapi anak-anaknya tidak lekas membagi warisan. Anda sebagai cucu juga tidak berani mengingatkan, sedangkan orang tua saya pun tidak mau merusak hubungan kekeluargaan jika membawa topik ini kepada saudara-saudaranya yang lain. Tolong berikan nasihatnya Ustaz kepada Ana dan orang tua Ana Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Terima kasih Mbak Monica pertanyaannya. Saya agak senyum ini Mbak Monica ya, mohon maaf. Kenapa saya senyum? Anda aja nggak berani ngomong, terus saya suruh ngomong gimana ceritanya gitu Mbak Monica. Subhanallah ya. Anda nggak berani ngomong sama keluarga Anda untuk menyampaikan. Terus sekarang saya suruh menasehati Anda untuk, ya saya suruh menasihati Anda berkaitan ini. Berarti kan Anda harus ngomong lagi dengan keluarga. Loh, Anda sendiri gak berani ngomong, nanti gimana ceritanya itu ya. Inilah apa pemirsa Fatwa TV yang sebetulnya
pertanyaannya itu ya jawaban dia sendiri gitu lah, sudah menutup jawabannya. Saya nggak berani ngomong Ustadz. Ya wes nggak usah nanya kan gitu kan. Tapi intinya barakallahu fiik, tentu kan semua itu pasti ada cara untuk menyampaikannya kan gitu kan. Apa itu? Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Rasulullah SAW mengatakan tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan semua itu pasti akan jadi indah. Gitu. Nah, sampaikan dengan penuh kelembutan, tutur kata yang santun, ya, pembicaraan yang baik. Ya, Allah juga berfirman di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Nah, hasilnya apa? Nanti perbuatanmu jadi baik. Loh kan? Perbuatan kita jadi baik. Jadi kita sendiri meluruskan niat. Untuk apa kita membahas masalah ini? Yaitu bukan untuk sekedar mendapatkan keuntungan hak, tapi juga ingin memberikan hak orang lain yang bisa jadi tertahan, kemudian itu jadi perbuatan yang zalim. Ya, tuluskan niat Anda untuk membantu saudara kita. Bukan keuntungan pribadi saja, tuluskan niat untuk menolong saudara-saudara semua. Yang kedua, tuluskan niat, yang ketiga berarti tuluskan niat Anda untuk menyelamatkan orang-orang yang zalim. Ya, tapi jangan disampaikan itu di depan dia nantinya. Ya, niat tuluskan untuk menyelamatkan dia yang memegang harta. Ini kan zalim, nanti dia berbuat dosa, memakan harta haram. Jadi tuluskan niat Anda untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian yang kedua, caranya adalah sampaikan dengan cara yang santun dan baik. Ya, pasti Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik pula. Sampaikan ini warisan dan sebagainya. Anda lebih ngerti cara menyampaikannya sesuai dengan budaya masing-masing. Ya, barakallahu fikum. Wafikum barakallahu. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi kita berpindah, ya Masya Allah telah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ada Ummu Abdurrahman di Kalimantan. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum. Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, silakan Ummu Abdurrahman untuk pertanyaannya. Afwan Ustaz, pertanyaannya masalah umroh bisa Ustaz. Masalah apa? Umrah. Umrah. Mungkin nanti malam ya pertanyaannya ya. Nanti ditanyakan ntar malam sama Ustadz Musyafa. Ya, barakallahu fiki. Terima kasih banyak. Ya, apa ada pertanyaan lain mungkin? Ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita akan bacakan pertanyaan dari Diana Ummu Atiyah. Beliau bertanya, ayah dan ibu Ana sudah meninggal, Ustaz, memiliki 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. 3 dari keempat anak tersebut sudah meninggal. Ahli waris tinggal 1 anak perempuan. Siapa saja yang bisa menjadi ahli warisnya, Ustaz? Karena cucu dari anak laki-laki ingin menguasai harta warisan tersebut, insyaallah. Ya, mohon maaf saya nggak bisa menjawab. Anda harus menyebutkan secara detail ya. Kapan orang tua Anda wafat masing-masing, kemudian anak pertama siapa, laki atau perempuan, anak kedua laki apa perempuan, berapa laki, berapa perempuan, ya tadi udah disebutkan. Kemudian yang wafat siapa dulu, siapa yang wafat, anaknya berapa, siapa yang wafat, ini berapa, siapa yang, sehingga saya bisa menjawab. Kalau cuman seperti ini, 3 wafat, ini 1 belum, bingung saya menjawab karena warisan nggak bisa seperti ini ya, harus mendetail ya. Mohon maaf, silahkan dikirim kembali pertanyaannya. Ya, syukur Ustaz, jazakumullahu khairan. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Wati di Makassar, Ustaz.
Suami saya meninggal 4 bulan yang lalu. Saya punya anak tiri 1 orang. Sebelum almarhum suami saya menikah dengan saya, almarhum suami membuat tabungan buat si anak tiri saya untuk dipakai nanti pada saat kuliah. Tabungan tersebut atas nama suami dan anak tiri saya. Yang saya mau pertanyakan, apakah isi tabungan tersebut dibagi waris sesuai syariat Islam atau diberikan 100% buat si anak tiri saya tersebut, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, wallahu ta'ala alam shawab. Sebelumnya, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Terima kasih kepada Ibu Diana tadi ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini menurut pandangan saya, bisa jadi saya salah. Yang jelas, jika rekeningnya itu masih atas nama suami, berarti itu menjadi apa? Warisan. Ya, jika rekeningnya masih atas nama suami Anda, maka itu menjadi warisan. Tapi kalau rekening sudah atas nama anak angkat, ya berarti menjadi milik dia. Anak tiri tadi, Ustaz. Anak tiri, ya. Anaknya. Anak tiri, anak sini. Mohon maaf. Jika rekeningnya atas nama anak tiri, yaitu anak bawaan si istri berarti kan, ya berarti menjadi milik dia. Tapi kalau rekeningnya masih atas nama suami, cuman suami bilang nanti rekening yang ini saya siapkan buat dia sekolah, tapi masih atas nama suami, ya berarti itu sudah jadi warisan buat ahli warisnya. Ya, wallahu a'lam. Namun di sini disebutkan, Ustaz, tabungan tersebut atas nama suami dan anak tiri. Jadi gimana ini, Ustaz? Itu jawaban saya. Kalau masih atas nama suami, berarti kan menjadi milik suami. Ya, selama masih atas nama suami, ya menjadi milik suami. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Saya syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi kita masih ada waktu. Kita akan optimalkan. Ada pertanyaan dari yang telah masuk melalui nomor interaktif. Jika seorang janda meninggal dunia tidak punya ya, kita ternyata sudah ada penelpon yang terhubung secara langsung. Kita akan dahulukan penelpon terlebih dahulu. Ada Bapak Nugroho dari Jakarta. Assalamualaikum. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilakan, Pak. Mohon tanya mengenai wasiat. Ya, silakan Pak Nugroho. Begini kasusnya, Ustadz. Pada tahun 1983, 84, 85, si A ini membuat wasiat yang isinya setahun berapa, Pak? Wasiatnya, harta-hartanya diserahkan kepada si X ini. Oke. Ya, dengan tegas menyatakan melepaskan hukum waris Islam dan hukum adat. Jadi berlaku hukum waris golongan Eropa atau kitab undang-undang perdata. Nah, selama ini surat-surat masih atas nama si A. Jadi belum dihibahkan atau diserahkan pada si X. Nah, bagaimana status wasiat ini, Ustadz? Sebentar, Pak. Apakah nanti kalau tidak sah, si X ini masih bisa mendapat sepertiganya atau bagaimana? Sebentar, Pak. Sebentar. Ini yang bikin wasiat siapa, Pak? Ini ada seorang wanita Perempuan yang tidak punya anak, lalu mengangkat anak namanya si X. Oh, jadi si perempuan si X seorang ponakannya juga sebenarnya. Si perempuan ini atau dari ibunya itu adalah kakak adiknya dari si A ini, Ustadz. Oke, si perempuan ini punya suami, Pak. Suaminya ada tapi sudah meninggal. Terus anaknya nggak punya? Nggak punya. Punya saudara kandung kan? Iya, ada saudara kandung. Tapi udah saya pernah tanyakan ke Ustadz nih ya, warisannya udah ada, udah dapat, udah ada hitungannya udah ada. Cuman masalah wasiat ini Ustadz yang Faham, Pak. Saya harus mengurai dulu, Pak. Saya harus mengurai dulu untuk menjawab ke arah sana.
Gitu loh, kaitannya Oh iya. antara penerima wasiat dengan ibu ini apa ikatannya? Saya harus ngurai dulu, Pak. Iya, Pak. Gitu. Jadi si perempuan ini punya saudara itu siapa saja, Pak? Ada 5 orang saudara perempuan, Lakinya ada berapa? Ada berapa? 4 laki-laki. 4 laki, 4 saudara laki, terus 1 saudara perempuan. Saudara perempuannya 5. Oh, 9 totalnya, Pak. Iya, 9. 9. 5 saudara perempuan. Oke, si ibu ini wafatnya tahun berapa, Pak? Tahun 2008. 2008. Oke, di saat 2008 ibu ini wafat, ahli warisnya yang hidup siapa aja, Pak? Yang hidup 5 saudara kandung, dari 5. Dari 9 ini yang hidup 5. Siapa aja 5 ini, Pak? Laki, perempuan? Perempuan semua 5. Oh, jadi yang waktu wafat, yang hidup cuman 5 orang perempuan ini aja. Iya. Yang laki-lakinya wafat semua, sudah lebih dulu. Ya, wafat semua lebih dulu. Oke, berarti 2008 si perempuan ini wafat, 5 saudara perempuannya masih hidup. Iya, betul. 4 saudara laki-lakinya wafat semua. Iya, Oke. wafat semua. Pertanyaan berikutnya saya, Pak. Nah, anak angkatnya ini dari mana, Pak? Orang luar atau dari ponakan? Ponakan, Pak. Ponakan dari kandung si A. Ponakan yang mana? Ponakan laki apa ponakan perempuan? Ponakan perempuan. Oke. Berarti anak angkat. Anaknya perempuan ya, anak perempuan. Anak angkat dari saudara kandung perempuan. Saudara kandung perempuan ya. Dari saudara kandung perempuan. Iya, betul. Yakin ya dari saudara kandung perempuan ya? Dari kandung perempuan ya. Oke. Yang Anda tanyakan apakah wasiatnya ini sah apa tidak, kan gitu kan? Iya, betul. Sah atau tidak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ya, terima kasih pada Pak penanya Nugroho tadi di Jakarta menanyakan status wasiat kepada anak angkat ya. Status wasiat anak angkat. Nah, anak angkatnya ini anak angkat dari saudara kandung perempuan, berarti jatuhnya dia ini ponakan. Ya, dia perempuan, ponakan perempuan dari saudara kandung perempuan. Nah, dia ini statusnya bukan ahli waris, ya kan? Dia ini bukan ahli waris. Nah, terus dibuatkan wasiat. Berarti wasiatnya kepada bukan ahli waris, berarti wasiatnya clear, boleh. Ya kan? Kemudian dia mendapatkan berapa? Dia mendapatkan 1/3 dari total harta. Tapi si ibu ini bilang bahwa wasiatnya tidak berlaku hukum syariat Islam, nggak berlaku ini. Terus ibu ini maunya apa? Ibu ini kan muslimah. Ibu ini kan muslimah, ya kan? Kalau ibu ini muslimah, ya berarti hukumnya hukum apa? Hukum Islam. Jadi yang berlaku akhirnya wasiat ini, si anak ini berhak atas wasiatnya dan dia dapat berhak 1/3 dari total harta ini maksimal. Sisanya buat yang 5 perempuan ini 2/3-nya buat mereka. Ya, buat ahli waris. 2/3 ini buat ahli warisnya. Ya.
Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan terakhir tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas waktu dan kesempatan dan ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah berhasil menjawab 9 pertanyaan yang kami rangkum. Ada 5 dari penelpon dan 4 dari website Dewan Redaksi kita. Syukran jazakumullahu khairan. Dan kemudian kami juga ingin sampaikan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada seluruh para pemirsa Foto TV yang telah membersamai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, terutama bagi yang telah bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon maupun yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya melalui website Dewan Fatwa. Ya. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak kembali para pemirsa Foto TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ya. Tapi ucapkan ya ada nomor rekening atas nama Foto TV melalui Bank Syariah Indonesia. Tapi kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas donasi yang telah diberikan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studi Foto TV Jakarta pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.